Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kue talam angin-angin dijual di pasar pagi. Jawab salamnya kurang semangat. Jumpa ambulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang mau menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat naik haji. Yang tidak mau menjawab berangkat jujur, tapi cukup ngantar sampai di bandara saja. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil. Kepada Bapak Camat Kecamatan Rokan 4 Kutu beserta Bapak Camat Pendalan 4 Kutu yang sama-sama kita mulaikan. Selanjutnya kepada Bapak Lurah Kelurahan Rokan beserta perangkatnya yang sama-sama kita hormati. Kepada pengurus masjid dan mushola se-Kelurahan Rokan, juga hadir dari desa tetangga Pasir Rambang, Sikebojawa yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus lembaga keperatan adat, para nini mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang bersamaan hadir yang sama-sama kita hormati. Wabil khusus kembali ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang godang indah bayi bogolau dan kita indah besobit tamu yang insyaallah keseluruhnya dan hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi subuh yang mulia kali ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir di rumah Allah Al-Aqidah. Duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi dalam rangka mensyukur nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi dan tentunya bernilai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam ayahanda adalah samu-samu kita hadiahkan buat dunia alam yakni habibina wa syafi'ina wa zulina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya dan sekaligus berada di dalam barisan panjangnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin Allahumma amin. Ibu, Bu, masih di dunia yang sama? Masih. Ibu, Bapak, sehat semuanya? Kantong
Gue sawah lagi gue ibu gini Pak. Nggak ya pandai menjawab saya pandai. Bapak Camat yang kami muliakan, pagi yang mulia kali ini saya merasa terharu, merasa bersyukur dan merasa bangga. Begitu masuk di halaman, masjidnya full keramik, sampai di dalam full asik. Yang membuat luar biasanya lagi, 4:30 sudah hadir para jamaah di sini, masuk tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, sholat tahajud, sholat rawatib menjelang seruan azan subuh dikumandangkan. Luar biasa. Belum lagi muazzinnya, belum lagi imamnya, Pak Camat langsung turun, serasa di Islamic Center Rokan dulu. Amin ya robbal. Oleh sebab itu kebersamaan kita hari ini saya doakan mudah-mudahan kita nan hadir, Allah jauhkan khususnya negeri kita daripada wabah dan musibah. Amin. Diberikan oleh Allah rezeki yang berkah dan melimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, hati yang istiqomah bisa beribadah, bisa menunaikan umroh dan haji ke tanah suci Mekah, pulang membawa barokah, bisa membeli mobil mewah, bisa membeli ladang dan sawah, untung-untung dapat nambah nikah. Apa-apa nanamin nama-nama yang boleh sobi boleh. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan bertele-tele. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya serak-serak. Tadi malam 1:30 baru saya pulang dari Taluk Kuatan Pak. Istirahat sebentar, tahajud langsung 2:30 tancap di sini Pak. Karena saya mengantisipasi jalan kita masih tol Pak, tidak Koraya sampai Jumat dulu tol. Jadi sampai di sini alhamdulillah 4:30 beserta abuya kita dari Pasar Rambah tadi bersama kita ya. Alhamdulillah sampai di sini 4:30. Begitu 4:30 biasanya di masjid lain itu oleh ada orang lah. Terakhir pun sholatu wassalamu alaik. Oleh ada kalau di masjid lain lah itu Pak. Tapi kalau di Siko, masya Allah luar biasa, tabarakallah. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua. Amin ya rabbal. Kajian kita hari ini ayah ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah salisul asya'u minal husni. 3 perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan nanti 3 perkara itu bisa kita elakkan dan kita ada, tidak ada sama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kata Rasulullah ayah bunda, 3 kesedihan ini melebihi kesedihan-kesedihan lainnya yang pernah melanda di dalam kehidupan manusia. Sawit awak dicilok uang sedih tak Mak? Sedih. Kendaraan awak dicelok orang Pak Camat sedih tak Pak? Sedih. Bini awak meninggal Pak Camat sedih tak? Iya Pak. Iya. Kami apa-apa kami meninggal Bu, Ibu sedih tak? Iya ya. Belum seberapa sedihnya kata Rasulullah. Bahkan kesedihan ini kata Rasulullah membawa dampak penyesalan yang amat luar biasa. Bahkan saking menyesalnya, bukan hanya dosa di dunia, tetapi terbawa sampai mati, bahkan sampai ke akhirat kelak nanti. Apa kata Mak di belakang? Menghontak-hontak ceramah Mak. Kalau ndak cenitu Mak, beku pagi subuh ku habis jinder sodo. Tonton jindernya ngaji sambil sender, lamu-lamu jiler ngaji sambil ngeliat. Apa nan pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salisul asya'u minal husni, 3 perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan umatku. Yang pertama adalah rajulun lam yadkhulul masjida illa janazatuhu. Seseorang yang tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali jenazahnya. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Selamu idu konak ningkik masajido, pantai segala pantai nyo kunjungi, mul segala mul nyo kunjungi, Mulyadi, Mulyono, Mul Sodo dikunjungi. Tetapi masjid sampai ke rumahnya, masjid dekat rumahnya, konak ditingkik itu di kampung kami di Sikodoano. Di Sikodoano hadir Sodo. Alhamdulillah. Tetapi setelah dirinya meninggal ayah Oma, barulah jenazahnya dihadirkan ke dalam masjid. Itu pun untuk disolatkan yang terakhir kali.
kalinya. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat sedih hati awak. Awak ngaku Islam, tetapi ngaji-ngajilah kurang, gerakan subuh gerakanlah subuh kurang, Jumatlah kurang, wirid-wiridlah kurang, sholat jamaah-jamaahlah kurang. Inyo apa inyo? Awak apanya? Awak lewang yang contoh itunya gak? Mana orangnya? Alah meninggal ya Ustaz. Tak akan disiko deh. Tak akan disiko. Tak akan ada. Rokan itu luar biasa, keturunan raja-raja. Bahkan baru kemarin saya antar anak kemenakan kita, mudah-mudahan 6 tahun pulang dari SMA izin Saputra. Amin ya rabbal. Luar biasa. Tidak bisa ini Pak Sahabat. Rokan tidak bisa dipandang sepele dong. Tidak bisa dipandang sebelah mata, harus dua mata bagi yang punya dua mata. Baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak Ustaz? Baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, tua muda, kocik kodang, selama hidupnya tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tetapi setelah meninggal dunia, barulah jenazahnya diantarkan ke dalam masjid untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Sedih tidak Mak? Sedih. Di dalam kitab Duratul Nasihin dijelaskan ayah Umar, ketika seseorang betul-betullah dicabut rohnya oleh Israel, perasaan ini tuh sedang mimpi tertidur lelap. Ketika abangda Ustaz Zulkarnain, beliau itu senior saya Pak, salah satu penyuluh teladan beliau itu di Kabupaten Rokan dulu. Lu pulau menyobi itu tadi ya, ketua dan pengurus GSSP Rokan ya. Nah, ketika Ustaz Zulkarnain memandikan jenazah awakku, tarasu bermimpi mandi bali mokasai. Aku ndak pernah mandi sebanyak iku ayi goro. Iku adu limo, iku adu kabur warus, banyak ambil itulah. Kata awak bermimpi. Setelah itu kita kapanikan. Terasa diri kita memakai pakaian baru ayo Mak. Lu pernah selama-lama hari raya lu pernah beli baju iku 5 lu baju ambo gini kok bermimpi. Tetapi setelah jenazah disolatkan di depan imam, barulah ia sadar, di mana aku ginilah. Apa kata malaikat? Mana wang yang selama kau nak leponan apa masjid nah kini lo baru nampak. Hayya lu gila. Kemana orang yang selama hidup dah pernah ningkat ke masjid oh, kini alam mati baru ke masjid. Kemana aja orang pantai, segala pantainya malaikat kau datangi, mulyadi mulyono kau datangi masjid. Indah pernah ke masjid, kini mati baru datang ke masjid. Hello kata malaikat, sadar apa? Oleh sebab itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, selagi kaki kita masih mampu berjalan, mau kita sama-sama berjalan menuju masjid untuk mendengarkan kajian-kajian Islam nak subuh pagi, nak petang kami malam Jumat, terutama untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu berjamaah, maka bersyukur ayah Umar. Di kecamatan lain belum ada terbentuk GSSP, beberapa kecamatan ambil mengisi 16 kecamatan apa? Kecamatan 16 kecamatan apa? 16 kecamatan, 8 di rokan kiri, 8 di rokan kanan. Baru 8 kecamatan Pak yang membuat Condok itu, dan alhamdulillah sudah saya jalani semua. Maka bersyukur kalau kita ada panitia gerakan sholat subuh berjamaah untuk membawa awak mengingatkan ke masjid sebelum mati awak. Berjalanlah ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah sebelum jenazahnya diperjalankan ke masjid, itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Dengan kata lain, kata buya kami, guru-guru kami ketika dulu di pesantren, ke masjidlah kalian sampai mati, jangan menunggu mati baru nak ke soi. Ada orang awak cenderung itu lah mati baru ke masjid lainnya mana orang alam hati Ustaz. Jadi baju lah datang lah, kalau datang lah hidup itu lah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu hancurnya keretakan umat Islam kita hari ini adalah jauhnya umat Islam itu dari masjid. Kalau umat Islam jauh daripada masjid, maka tak banyak ikan yang jauh daripada air. Lama-lama tergelepar, terkapar akan mati. Barang siapa yang memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan makmurkan kehidupannya dan dijauhkan daripada kesedihan yang melanda.
Oleh sebab itu sadar. Apa kata di dalam nasihat itu ama-ama yang sering lagu di dalam majelis taklim itu? Bagaimana? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Bu, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Maaf ayah Pak Camat Mendalam berapa ini ya? Berapa usia Pak Camat? 57, insya Allah 6 tahun lah. Insya Allah. Maaf Pak Camat. Ambo 48, berarti 48, 63, berarti 50 tahun lah. Kalau masalah mati biarlah ayah omak duluan, ambo belakangan, ndak bujur ikhlas. Atau ambo yang duluan, tuan-tuan, maksudnya duluan menyolatkan tuan-tuan, ambo ikhlas juga. Nak dulu, nak belakangan, akan tetap. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Camat, astagfirullah. Maaf, hiduplah 6 tahun. Camat untuk hidupkan suasana aja Pak Camat. Ya, iku tak tahu diri nampaknya Pak Camat hidup sampai mati. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati. Maka sebelum diri kita mati, yuk kita ke Mas Haji. Barang siapa yang memakmurkan masjid, berarti dia telah memakmurkan rumah Allah. Barang siapa yang ia memakmurkan rumah Allah, maka hidupnya dimakmurkan oleh Allah dan dijauhkan dari kesedihan yang melanda di dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal. Itu nan pertama. Dan kedua, ayah ibu ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, salisul asya'u minal husni. 3 perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan umatku, kata Rasulullah, adalah imra'atun lam tagzi 'aratuha illa kafaiha. Seorang wanita, seorang perempuan, seorang badusi yang tidak pernah menutupi auratnya kecuali kain kafan menutupi seluruh tubuhnya. Ngantuk. Oleh dapat kopi lah. Lanjutlah minum kopi dulu. Aurat seorang perempuan, apa-apa dong gue jelek Pak ya. Nah, itu urusan mama kok. Aurat orang badusi atau orang wanita adalah sekujur tubuhnya mulai dari ujung obuk sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan mukanya. Wanita yang berjilbab belum tentu berhijab, karena jilbab itu artinya hanya penutup kepala. Kepala yang ditutupi ikut terbuka. Kan banyak gini dulu. Ini pakai swallow, tapi nampak kok. Iyo kalau body seksi contoh artis, iko GGP, gopuk udang pinggang. Pakai lo baju ketat dulu. Usah kau nampak, tetengok, bukan menengok. Masya Allah. Alhamdulillah. Tertengok. Apa itu dulu? Apalagi kini Pak Camat luar biasa dengan adanya media sosial. Aku tadi wanita-wanita kini dia mengupload HP-nya. Bukan masalah gayanya Bunda, enggak, bukan. Tetapi engkau bersolek di muka umum, mengumbar aurat di muka umum, itu syarat agama mengatakan nuzus. Wanita yang nuzus. Kadang disofitik lagi, pakailah sepatu dia keluar dari rumah. Abang kosok ceramah, ndak ontu abu awak baru diribunding gua, baru dikeriting, baru disemoting. Apa namanya? Semoting, keriting, nungging. Abang kau ndak ontu dulu. Dia kita tahu dek lagi cenitu jawaban. Ada ndak badusi di psikolog cenitunya Pak? Enggak, insya Allah tutupnya lah. Begitu juga
juga kita yang laki-laki, ayah ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita seorang suami yang membiarkan para istrinya keluar dari rumah tidak menutupi daripada auratnya, bahkan kesannya tidak memiliki rasa cemburu seketik jua, diumbar di dunia maya untuk samyang nyonya laki. Maka laki-laki yang cenderung itu, suami yang seperti itu disebut dalam syariat agama adalah dayus. Kalau badusinya tadi nuzus, laki-lakinya dayus. Baik perempuan nuzus maupun laki-laki dayus, tempat seburuk-buruk kembalinya adalah neraka jahanam, yang mana kata Rasulullah digambarkan neraka jahanam itu paling kecil siksaannya di lotaan kerikil paling ketek, paling sonik di kaki awak, di telapak kaki awak, mendidih bonak otak awak. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi kini zaman ini Pak Camat, di akhir zaman kini luar biasa. Kita tidak bisa membedakan lagi mana muslim, mana non muslim. Betul? Betul. Iko gunanya selaku awak mama memberitahu kepada anak kemenakan. Ambu Pak selaku sejarah tua di kabun, itu tugas ambu menyampaikan gitu. Kemenakan-kemenakan kami itu harus kami sampaikan bagaimana cara berjibab yang benar. Sangat sedih ya umat. Begitu inya meninggal, barulah umat-umat tutui lah sekucur tubuhnya dengan kain kafan. Nyoleh diukan awakku ado uang bedusi yang selama hidupnya tidak pernah menutup aurat, tidak pakai berjibab, tidak pakai hijab, lalu mati. Jangan pakai, jangan tutup kepala lah, dengan leher je lah. Iko selama hidupnya tidak pernah menutup aurat. Aduh amak-amak seperti itu. Nah, mau dia selama hidupnya pakai aurat, menutup aurat atau tidak, mau pakai jilbab atau tidak, tetap ditutup sekujur tubuhnya. Sedih Bu, sedih. Ini hal yang sedih. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kemenakan kita. Oleh sebab itu ayah ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, khususnya ayah anda, abang anda, kakak anda, orang semondo, orang sejorang mau sampai di negara Jawaku, mau wak sampai wak nasihati kepada bini awak, anak badusi awak, saudari-saudari badusi awak untuk menutupi jilbab, untuk menutupi auratnya, pakai jilbab, pakai hijab, lebih-lebih keluar daripada rumahnya. Bu, kue itu manonan mahal Bu, dibungkui atau tidak dibungkui Bu? Kalau tidak dibungkui belango Bu. Belango itu bahasa awak itu belango atau betul apa itu? Belango jonyo. Diinggap apa itu si raja lalat itu, raja hijau lalat kayak gitulah. Jadi kalau anak badusi kita keluar daripada rumah semaunya saja, semau gue saja pakai pakaiannya, padahal awak muslimah, tengok-tengoklah besok itu belango sudah boleh. Seperti itu. Ingat, jangan disobek ke laki-laki matu gatal, matu keranjang, matu jangan sobek lah. Jago mata kami kok lah berusaha kok sholat jamaah, tapi orang badusi lalu ya indak ditengok lain lo so, ditengok dusu lo so, mana Pak, ditengok atau menengok Pak? Keduanya Pak. Itu ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, salisul asya'u minal husni. Tiga perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia adalah rajulun lam yasbiqa shadaqatun illa indama yakunu fi qabri shadaqah ailiyati ala ismi. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seseorang yang tidak pernah bersedekah kecuali ia telah berada di dalam kubur, itu pun jika orang lain mau bersedekah kepadanya. Kurang faham dimaknai kata bahasanya. Contohnya, baik tua, muda, kocik, kodang, kayo, musikin, lapang, sompi, ekonominya selama hidupnya tidak pernah bersedekah. Tetapi setelah meninggal dunia, barulah ahli warisnya, barulah anak cucu kemenakannya, barulah tetangganya, barulah pengurusnya mau bersedekah atas nama dirinya. Itu pun kalau mereka mau bersedekah atas nama dirinya. Sungguh sangat sedih. Bu, ibu pergi ke pasar awakku membuat 1.000 terasuk godang atau terasuk soni. Membuat 1.000 ke pasar awak terasuk godang atau terasuk kotek. Ketek tak sama. Amak-amak kami ku hari apa masih hari Jumat pasar awak? Masih Kamis ya? Hari Kamis ke pasar awak, amak-amak membuat 1.000 terasuk ketek. Tadi bakul lewat. Kalau ada 100.000 terasuk godang atau terasuk ketek? Hah?
Bu, oi, ya Allah. Kalau ibu belanja ke pasawak, ke mall, ke pasar, ke Manuajo, pai jalan membuk 100.000, terasa kecil, tetapi di hadapan kota infak, bakul infak 100.000 terasa besar. Aduh, binti 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, manunan ibu masukkan? Hah? Manunan ibu masukkan? Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Itu lagu zaman sesok. Anak ini ndak Pak Camat. Tahap apa? Tok tiktur namoro. Hantu. Viral lo contoh itu. Viral pula daripada yang ngaji-ngaji contoh itu dulu. Iku amak-amak di tempat kami, amak di Rokan ndak ada loh. Maksudnya ndak ada videonya. Mungkin lebih parah di situ. Permata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dunia, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 perkara yang mengiringi jenazahnya. 2 dan kembali ke dunia, 1 yang akan melapangkan, yang menerangkan, yang akan bersaksi atas kebaikan dirinya. Mahwa ya Rasulullah, al-mal. Yang 2 kembali ke dunia itu ada 2. Pertama al-mal, hartanya pulang. Rumah godang betingke, oto mengkile pulang. Iya nyebut. Aduh dirokan ke Ustaz karena orang mati kok haji untuk masuk dunia lahi atau wasak. Nah besok kalau ayah mati, tolong nak rumah ancakku dimasukkan ke makam lahi. Nah tapi kalau kain ihram ada. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu balik Pak. Yang kedua apa? Al-banun, anak istri cucu kemenakan. Lebih-lebih istri awak Pak Camat paling-paling menangi 7 harinya Pak Camat. Deh bang, copet bono abang diumumkan bang, copet bono abang mati bang, 7 hari itu nyok. Lewat 7 hari buka aspik sehari pertemanan, add friend, konfirmasi. Basu dengan Ustaz Uwais Edi Sroso. Ada kabar Ustaz? Isi itu. Ya Allah. Kok menangin atau sekolahnya Pak Camat? Coba amit dia bang mati bang, anak awal sarjana lebang. Ladang alun siap lebang deone bang. Ketika tu yo bang. Oh dia contohkan yo. 7 hari itu nyok. Lewat 7 hari merdeka. Apalagi kami apa-apa kok. Hei Pak. Enggak roh, maksudnya enggak nampak roh. Paling-paling mati coba bono lakon saya mati. Yasin wal Qur'anil Hakim 3 hari. Kalau amak-amak tadi 7 hari, kalau apa-apa tuh 3 hari. Sudah tuh mencari. Nah itu orangnya. Saya ganti. Ya Allah subhanallah. Apa yang membela kita? Anak enggak. Kalau contoh izin itu bisa Allah waladun sholihun yatullah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Nah itu yang akan membangun negeri kita. Kita doakan 6 tahun pulang bawa siapa? Membangun negeri Rokan. Amin ya rabbal alamin. Sudah jelas orang tuanya dapat waladun sholihun yatullah. Ya kalau punya ilmu yang bermanfaat mengalir. Kalau tidak sedekah hendak mana, anak soleh hendak yo punya, soleh yang lain. Apa yang kita harapkan? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seberuntung-beruntungnya umatku adalah mereka yang telah terhenti nafasnya, akan tetapi amal kebaikan tetap mengalir kepadanya. Apa yang mengalir kepadanya itu? Tiku, sodako, jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleh. Kemana wak cari itu?
Disiko dia dapet dulu. Kalau di pasar ada dapet dulu. Ikon ndak duduk di kode lamo-lamo, duduk di kode lamo condo ikan dalam air, duduk dalam mosoji, condo burung dalam sangka. Lambe leh. Kau nak motong leh? Di sitan Pak, di situ ndak ada. Kau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang 7 langkah daripada pentakziah kita. Ayahanda, Ustaz, Buya kita, wahai fulan bin fulan, sepeninggal kami nanti ada 2 orang malaikat yang akan bertanya kepadamu, namanya Munkar dan Nakir. Mereka akan bertanya, jawablah dengan tegas, lugas, jangan takut, ragu dan bimbang. Jikalau mereka bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawablah dengan tegas, Allahu Rabbul Alamin. Ketika mereka berdua bertanya, man nabiyuka, jawablah dengan tegas, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertanya, ma dinuka, apa agamamu, jawablah al-Islam rahmatan lil alamin. Ketika mereka bertanya, ma kitabuka, apa kitabmu, Al-Quranul Karim. Ketika mereka bertanya, ma kiblatuka, mana kau tombe ada kiblatmu, Ka'batullah. Sodo bisa menjawab ayahanda bunda. Tapi ketika pertanyaan 6 mendarat ke kaki kita, al-yawma natimu ala fihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu nanti muncul di sumbe, mata ditutup rapi-rapi, telinga dipun di sumbe, kaki tangan dikobe, ndak ada yang bisa berbuat kecuali amal kebaikan yang pernah kita buat selama hidup di dunia. Maka datanglah sholat jamaah subuh awak, datanglah haji awak, datanglah sedekah awak. Maka ketika itu sedekah datang, ya malaikat Munkar dan Nakir. Tompeknya ala sompi, jangan koper sompi malaikat. Tompeknya ala golap, jangan koper gelap lagi malaikat. Lapangkanlah ia, terangilah ia, jadikan kuburnya daripada taman-taman surga malaikat. Jangan kau jadikan kuburnya daripada siksa api neraka. Siapa kau? Ana shadaqatuhu, saya adalah sedekahnya fulan bin fulan selama hidup di dunia. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Harta bersedekah takkan berkurang, akan bertambah. Itu lagu sampai rumah mak yo, jangan cono ikut lah ya. Alaru jangan itu le buat le. Lagu-lagu Islami ko sambil ngayun anak seni tururu. Bila Israil iko ndak sambil ngayun cucu abang Thayyib, abang Thayyib. Firman Allah Subhanahu wa taala. 3 poin inilah oleh kita pada kesempatan pagi subuh yang mulia kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan sholat subuh yang kita laksanakan setiap pekannya dari masjid ke masjid ini, mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita. Amin ya rabbal. Dan yang katakan pentingnya ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya senantiasa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Sebelum jenazah kita diperjalankan menuju masjid itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Dan yang kedua, senantiasa mari kita anjurkan diri kita ibu-ibu, kita anjurkan istri kita bapak-bapak, saudari perempuan kita bapak-bapak, anak perempuan kita bapak-bapak untuk berhijab, menutupi auratnya sebelum kain kafan menutupi seluruh tubuhnya. Dan yang tak kalah pentingnya, mari kita berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kesedihan yang melanda di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, jangan ibu-ibu remehkan. Kalau dihitung jari 10 hari ini luar biasa, lebih pahala kita. Apa pahala pertama? Yakni pahala kita memakmurkan masjid. Dan yang kedua, pahala berjamaah. Barang siapa yang sholat subuhnya utuh, maka rezekinya akan tumbuh, hatinya akan teduh, keluarganya akan berlabuh. Maka awalilah hari-harimu dengan sholat subuh berjamaah. Jangan kopi, ikut ndak. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Minum kopi. Sholat berjamaah.
Barang siapa sholat subuhnya utuh, kata guru saya, maka rezekinya akan tumbuh, hatinya akan teduh, keluarganya akan berlabuh. Amin ya robbal. Semuanya diawali daripada subuh. Kenapa? Karena ketika subuh ini kita tutup buku catatan amal kita, insya Allah nilainya baik dan sewaktu-waktu dijemput Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal. Karena dalam satu hari satu malam ayah bunda 24 jam malaikat itu turun mengambil buku catatan amal kita. Kapan? Bila dia masuk? Setelah sholat subuh. Datang awak tadi sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul wudu, sempat sholat tahajud, apalagi rakaat fajr kalau minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Belum lagi sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah sama dengan orang yang menunaikan sholat sunnah sepanjang malam. Kalau sholat subuh berjamaah, belum lagi ntar lagi udah masuk Isra nih, sholat Isra nanti ntar lagi. Barang siapa yang sholat Isra, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebesar buih di lautan. Pertama dan kedua, seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, takbahnya mendapatkan pahala seperti umrah dan haji yang mabrur dan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi jangan diremehkan ya anak bunda. Oke, ini tahun baru Masehi Pak Samad 2021 kita tinggalkan, sudah masuk 2022. Harus kita tetap muhasabah. Dengan adanya kita tinggalkan 2021, kita masuk 2022. Berarti tanpa terasa ya bunda, umur kita telah bertambah, namun jatah usia kehidupan kita semakin berkurang. Sudahkah amal kita bertambah? Apakah dosa kita yang bertambah? Mari kita bermuhasabah diri. Jangan dosa yang diperbanyak, justru amal ibadah yang diperbanyak. Itulah tugas kita, memperkecil dosa, memperbanyak pahala. Mudah-mudahan dengan berjamaah hadir di masjid. Yang kedua, tutup auratnya sebelum kapan menutup seluruh tubuhnya. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, mari kita bersedekah. Terakhir, rahmat Allah Subhanahu wa taala, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Untuk urusan kantor, urusan sawah, urusan ladang, parah kemana silakan. Tetapi ketika jam sholat, ingat Allah. Fantasiru fil ardh. Setelah ini nanti kita pulang. Mudah-mudahan kita pulang membuat 3. Pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi hati kita, keluarga kita, masyarakat kita menuju hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Dan yang kedua adalah sepulang dari sini mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, warizqun wasi'an wa halalan thayyiban. Allah berikan rezeki yang luas, yang halal dan yang baik. Dan yang tak kalah pentingnya adalah wa amalan mutaqabbalan, diterimanya setiap amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Bapak, saya kalau suruh memberikan siraman rohani Pak Camat, sementara di depan kita sudah ada siraman jasmani, saya sudah hilang konsep saya. Maka kita tutup, mari sama-sama kita beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah dan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an fawazidni amalan shalihan. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an fawazidni amalan shalihan. Terakhir, ayah dan bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Edi Suroso pada kesempatan pagi subuh yang mulai kali ini dan dianggap seperti buya-buya godang, ustaz-ustaz kondang. Tapi anggaplah seorang anak yang lamu karena pandemi tidak bisa pulang kampung ke Rokan, karena ada keturunan Rokan orang rumah saya Pak. Rokan, Bang Sanusi itu masih abang saya. Jadi anggaplah Edi Suroso hadir di Rokan kali ini seperti anak yang lamu tidak pulang kampung, ingin pulang kampung, ingin bersilaturahmi kepada ayah dan ibunya.
Anggaplah seorang kemenakan yang ingin bersyukur dengan mama. Anggaplah seorang semondo, adik ataupun abang yang ingin bercerita kepada abang ataupun kakaknya. Tujuan kita hari ini satu, yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling asih dan asuh, saling ingat mengingatkan di dalam kesabaran dan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Akhiru kalamu billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa khususun ala hadinya ala kulli solihah ala hadi jamaah bi barakati dunya wal akhirah rokan bakutur kabul ya al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجي من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها شوية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين ثم آمين يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا أجدادنا ساداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على عبادنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسلامة يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا إنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا يوم إنك خير الغافرين. اللهم افتح لنا إنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا يوم إنك خير الرازقين. اللهم اجعلنا من أولادنا وأهلنا وجماعتنا من أهل الخير والعلم والمغفرة والبركة والجنة والسكينة بالمودة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك يا الله التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب السوء المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.